lan seluruh rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadihi fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatal ukhra yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini. Allah mudahkan langkah kita untuk bersama-sama hadir memenuhi jamuan undangan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membicarakan tentang meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Bulan Rajab sudah kita lewati dan sekarang kita juga sudah berada separuh dari bulan Sya'ban. Bahkan sesaat lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, kesempatan berharga kepada kita semua untuk bisa menjalani hari-hari di bulan Sya'ban ini, menjelang kita semua diberikan kesempatan indah oleh Allah untuk kita bisa berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, kemuliaan itu ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Takwa inilah yang mengantarkan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan keberuntungan, hidup yang penuh dengan kesuksesan, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Panjenengan bisa pirsani di Al-Quran surat ke-91, surat Asy-Syams, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Di ayat 7 itu Allah ingatkan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ayat ini Allah menunjukkan jati diri kita, bahwa manusia ini adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah, diciptakan sebaik-baik penciptaan. Dan di ayat ini ditegaskan wa nafsi wa ma sawwaha, jiwa yang disempurnakan. Oleh karena itu Allah bimbing, oleh karena itu Allah jaga, Allah beri petunjuk. Ayat 8 kemudian Allah tunjukkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan fujur. Apa jalan fujur? Jalan kehinaan. Wa taqwaha, dan ini jalan takwa. Apa jalan takwa? Jalan kemuliaan. Jalan takwa itu takwa Allah ayyuta. Ciri utama orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang mau menempuh jalan kemuliaan, yaitu hidup dalam ketaatan kepada Allah.
Yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau menempuh jalan kemuliaan. Apa jalan kemuliaan itu? Taqwa Allah wa yushkara fala yukfar. Orang yang dalam hidupnya selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang menempuh jalan kemuliaan, yaitu taqwa Allah wa yudhkara fala yunsa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak pernah lalai, orang yang tidak pernah lupa kepada Allah dalam hidupnya, selalu berzikir kepada Allah. Inilah yang kemudian ditegaskan oleh Allah di ayat 9 surat ke-91 surat Asy-Syams itu dengan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh berbahagia siapa orang yang hidup dengan teguh keyakinan kepada Allah, hidup dengan penuh ketaatan, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan dalam hidup dia tidak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah. Dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung. Orang yang mensucikan jiwanya, meneguhkan keyakinannya kepada Allah, melepaskan, menghilangkan rasa khawatir, kegelisahan dan keraguan, hidup dengan penuh keyakinan, kemudian dia menjalani hidup semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, dilalui dengan penuh ketaatan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dijalani hidup dengan penuh rasa syukur, dan dalam hidup dia selalu ingat kepada Allah. Sebaliknya, ayat yang ke-10 Allah ingatkan kepada kita semua sebagai makhluk terbaik, jiwa yang disempurnakan oleh Allah dengan wa qad khaba man dassa'a. Sungguh rugi, sungguh gagal, sungguh akan memetik keburukan, sungguh akan merasakan kerusakan bagi siapa? Orang yang hilang keyakinannya kepada Allah, kemudian menukar hidupnya ketaatan diganti dengan kedurhakaan, rasa syukur diganti dengan keingkaran atau kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, ketenangan berzikir kepada Allah diganti dengan kegelisahan hidup karena lupa, lalai kepada Allah. Dan inilah orang yang diingatkan menjadi orang yang sungguh-sungguh merugi. Yang rugi yang mengotori jiwanya, yang hilang keteguhan keyakinannya kepada Allah, hidup dalam kedurhakaan, tidak mau bersyukur, ingkar, kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan dalam hidup dia menjadi orang yang lalai kepada Allah. Para jamaah, Ramadan Allah menaruh harapan supaya betul-betul kita mendapatkan keselamatan kehidupan. Diangkatlah kita oleh Allah dari segala bentuk keburukan, kehinaan. Diselamatkanlah kita oleh Allah menuju jalan kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu, kalau kita nampak tilas dari syariat Syiarul Ramadan yang diturunkan oleh Allah pertama kali, puasa pertama kali itu dijalankan oleh umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Dan di tahun kedua Hijriah itu ada beberapa catatan penting yang dijadikan titian bahwa inilah poin-poin penting yang dibimbingkan oleh Allah, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita betul-betul meraih kemuliaan ketika Allah hadirkan bulan Ramadan dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama, pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144 itu Allah tegaskan
qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sebelum syariat puasa yang Allah tetapkan adalah menetapkan kiblat salat dari beberapa bulan ketika di Madinah berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina. Sejak turunnya surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 144 ini, Allah menetapkan kiblat salat dikembalikan oleh Allah kembali ke Ka'bah. Allah mau mendidik, Allah mau mengajarkan kepada kita kemuliaan hidup itu diberikan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang rukuk dan sujud kepada Allah, bagi orang yang menegakkan salat, bagi orang yang dalam hidupnya menjaga, merawat rukuk dan sujudnya kepada Allah, sebab dialah sebagai pintu yang membedakan apakah kita menjadi orang mukmin, apa menjadi orang kafir. Dengan rukuk dan sujud itulah kita diteguhkan identitas kita menjadi umat Nabi Muhammad, yang dengannya mengantarkan kita selamat dari perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan mungkar, menjadi simbol dan warna kehidupan kita yang menyelamatkan diri kita dari berbagai keburukan perilaku menuju keluhuran dan ketinggian akhlak. Maka tidak berlebihan jika kekayaan dan warisan berharga yang mesti kita berikan kepada anak dan keturunan kita melebihi harta kekayaan dan kenikmatan dunia adalah mendidik, mengajarkan, menanamkan kepada anak-anak kita keteguhan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, menanamkan kepada anak dan keturunan kita untuk rukuk dan sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan penuh kesabaran. Maka disitulah kemudian kita akan mendapatkan kemuliaan kehidupan yang mengantarkan kebahagiaan dunia akhirat. Malam bainal abdi wal kufri tarkus salat. Begitu Rasul mengingatkan, yang membedakan mukmin atau kafir meninggalkan salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia dikelompokkan jadi golongan orang kafir. Surat ke-48, surat Al-Fat, ayatnya ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Inilah kita yang disebutkan oleh Allah jika ingin dicatat menjadi umat pengikut Nabi Muhammad. Cirinya ruk'an sujada, rukuk dan sujud kepada Allah, dan rukuk dan sujudnya itu membawa warna, mempengaruhi pribadinya menjadi pribadi yang berakhlak mulia dalam bentuk simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di ayat yang lain Allah tegaskan mengantarkan menjadi manusia yang diselamatkan dari berbagai perbuatan buruk, tanha anil faksya'i wal munkar. Sehingga kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-20, surat Toha, ayatnya ayat 132, apa yang diingatkan oleh Allah? Kekayaan yang hendaknya kita wariskan kepada anak dan keturunan kita, itulah ibadah salat, rukuk dan sujud kepada Allah dengan penuh kesabaran. Wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatul littaqwa. Inilah pertama jalan kemuliaan yang dididikkan oleh Allah kepada kita dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Perintahkan kepada ahlimu, bukan hanya sekedar menyuruh, mendidik, mengajarkan,
menanamkan, membiasakan kepada anak dan keturunan kita untuk sholat, untuk rukuk dan sujud kepada Allah dengan penuh kesabaran. Apa yang diingatkan oleh Allah? La nas'aluka rizqa. Aku tidak butuh sholatmu, aku tidak minta sholatmu. Engkau tidak sholat, satu keluarga tidak ada satupun yang sholat, sekampung, senegeri tidak ada satupun yang rukuk dan sujud kepada Allah. Sungguh tidak mengurangi kekuasaanku. La nas'aluka rizqa. Aku tidak minta apapun darimu. Nahnu narzuquk. Aku Allah yang mencukupi segala keperluan hidup dan kehidupanmu. Lagi-lagi ayat ini ditutup dengan pernyataan indah dari Allah untuk meyakinkan kita semua, wal akibatul littaqwa. Kegembiraan, kebahagiaan itu akan dihadirkan oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang hidup memilih jalan kemuliaan, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Wal akibatul littaqwa. Inilah yang pertama menjadi catatan titian jalan kemuliaan. Tanggal pertengahan bulan Rajab Allah menurunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 144. Yang kedua, jalan kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu adalah pada tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Itu Allah turunkan Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 183. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu mensyariatkan kepada kita semua menjalankan Syiamur Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, puasa menjadi benteng, puasa menjadi perisai. Berapa banyak problem dalam kehidupan kita itu asal muasalnya justru karena manusia tidak lagi mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dengan puasa Allah betul-betul didik untuk kita ini berada di atas petunjuk kebenaran Allah, dan kemudian kita jalani dengan penuh ketaatan. Kita tidak mengedepankan apalagi memperturutkan hawa nafsu, sebab kalau itu yang terjadi maka pasti akan terjadi kerusakan, pasti akan terjadi kekacauan, pasti akan terjadi ketidakadilan, pasti akan tercipta kezaliman. Seperti yang diingatkan oleh Allah, panjenengan bisa bersani di Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayatnya ayat 71. Di surat Al-Mu'minun ayat 71 Allah tegaskan, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim muqridun. Kalau kebenaran itu menggunakan hawa nafsu manusia, kalau standar ukuran benar itu mengikuti nafsu manusia, Allah ingatkan, lafasadatis samawati wal ard, maka rusak itu keteraturan langit yang aku ciptakan. Rusak itu hamparan bumi yang aku sediakan untuk hidup dan kehidupan kalian. Bahkan rusak apa saja yang ada di antara keduanya. Bahkan rusak apa saja yang ada di dalamnya. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-71 Allah ingatkan, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim. Padahal bukankah kalian sudah aku beri Al-Quran, bukankah kalian sudah aku beri petunjuk, bukankah kalian sudah aku berikan ad-dzikra? Tetapi sayangnya banyak manusia yang berpaling dari petunjuk yang diberikan oleh Allah. Inilah para jamaah yang diingatkan oleh Allah. Ketika manusia tidak lagi mau taat mengikuti petunjuk,
kebenaran yang diberikan oleh Allah, maka yang Allah ingatkan apa? Pasti terjadi kerusakan, pasti terjadi kekacauan, pasti terjadi berbagai bentuk keburukan dalam hidup dan kehidupan kita. Allah didik, Allah syariatkan puasa agar manusia mampu mengendalikan dirinya. Panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat 105 sampai dengan ayat 111. Itu Allah tegaskan kepada kita, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Inilah yang ditegaskan oleh Allah. Allah sudah bimbing, Allah sudah beri petunjuk supaya kita bahagia. Ditunjukkanlah oleh Allah dengan petunjuk itu supaya kita hidup dalam kemuliaan. Ayat 105 panjenengan pirsani, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran itu diturunkan dengan benar. Diturunkannya Al-Quran, seluruh ayat-ayat Al-Quran itu semua adalah kebenaran. Dan kemudian Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Maaf. Dan tidaklah kami utus para nabi, kami utus Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul, tidak ada lain kecuali apa? Basyira, memberikan berita gembira. Bagi siapa? Orang yang hidupnya benar, mengikuti petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah. Orang yang hidupnya teratur, mengikuti aturan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Apa yang dia rasakan? Apa yang dia dapatkan? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran. Dia akan mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang yang hidupnya taat, mengikuti petunjuk kebenaran yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya yang kedua, apa tugas Rasul? Wa nadhira, dan memberikan peringatan bagi siapa? Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau mengikuti petunjuk dan kebenaran yang diberikan oleh Allah, sehingga dia akan merasakan kerusakan, dia akan merasakan keburukan dan kebinasaan dalam hidup dan kehidupannya. Allah ingatkan supaya manusia betul-betul mengikuti bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga tidak berlebihan. Kalau panjenengan pirsani di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 19. Di surat Ar-Ra'd ayat 19, surat ke-13 ayat 19 ini Allah tegaskan, afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Inilah yang diingatkan oleh Allah. Apakah orang yang hidupnya mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran, petunjuk yang diberikan oleh Allah itu diyakini betul sebagai kebenaran, dan kemudian dia hidup teratur mengikuti petunjuk dan kebenaran yang diturunkan oleh Allah itu, sama dengan orang yang memperturutkan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, tidak mau taat mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah? Tentu tidak sama. Orang yang hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah
maka dia berjalan dengan pasti, berjalan dalam keteraturan dan keindahan di bawah cahaya petunjuk yang diberikan oleh Allah, di dalam bimbingan Allah. Sementara orang yang memperturutkan syahwatnya seperti orang yang berjalan dalam kegelapan, seperti orang buta. Kenapa? Sebab dia tidak mau mengambil petunjuk yang diberikan oleh Allah. Yang menarik, surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19 ini